Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai cara terbaik dalam memilih teleskop senapan angin, agar Anda tidak menyesal di kemudian hari setelah membelinya. Teleskop merupakan aksesoris tambahan senapan angin yang digunakan untuk memperjelas target yang ingin dilihat dan dibidik. Meskipun tanpa teleskop, senapan angin masih bisa juga untuk membidik target, yaitu dengan menggunakan visir depan untuk membidik target. Namun, penggunaan visir senapan angin membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi dengan jarak yang terbatas pula, dikarenakan pandangan mata kita yang tidak bisa berfokus pada tiga objek saat membidik, yaitu visir belakang, visir depan, kemudian target. Jika tingkat pencahayaan yang minim maupun yang berlebih, maka mata akan cepat lelah saat membidik menggunakan visir. Penggunaan visir juga kurang disarankan untuk pemula. Ibarat kata, teleskop bagaikan mata dari senapan angin itu sendiri. Tanpa mata maka sulit sekali untuk melihat dan membidik target buruan. Banyak dari para hobi menembak dan berburu, berlomba-lomba membeli teleskop sebagus mungkin agar mempermudah membidik yang nyaman dan memperoleh target buruan ketika berburu di hutan maupun sawah. Meskipun teleskop bagus tidak menjamin kita memperoleh hasil yang sesuai dengan yang harapan. Mencari teleskop dengan kualitas bagus membutuhkan dana yang tidak sedikit, dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Tergantung merek teleskop yang kita beli. Mengesampingkan harga sebuah teleskop, ada baiknya Anda mengetahui tips untuk membeli teleskop yang bagus, berkualitas dan harga ekonomis. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teleskop senapan angin. Yang pertama adalah harga teleskop. Harga sebuah teleskop tentunya sangatlah berpengaruh terhadap kualitas yang akan didapat oleh pembelinya. Semakin mahal sebuah teleskop maka semakin bagus juga kualitas dan spesifikasi dari teleskop yang kita dapatkan. Brand teleskop senapan dengan harga jutaan hingga puluhan juta bisa kita jumpai dengan merek seperti Swarovski, Leupold, Westhunter, Teagle, Marchool, Discovery, BSA, Vector, Element, Night Force dan lain-lain. Sementara rekomendasi teleskop dengan harga ratusan ribu, Sniper Ngapak menyarankan membeli merek teleskop seperti Spike, Beeman, Marchool, Hunting, Bushnell, Weaver, Gamo, BSA, dan lain-lain. Tips kedua adalah Anda perlu memilih teleskop yang anti getar atau tahan getar. Menurut pengalaman Sniper Ngapak, teleskop dengan keunggulan tahan terhadap goncangan atau getaran lebih diutamakan, dikarenakan setelah terpasang dan menyatu dengan senapan, teleskop pasti mengalami goncangan atau benturan ketika senapan dibawa untuk hunting, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengatasi agar setelan tidak berubah maka pilihlah senapan dengan kemampuan yang tahan getar dan goncangan. Karena mempermudah dan tidak perlu lagi menyetel ulang teleskop berulang kali setelah terpasang. Bila perlu gunakan mounting minimal double bout untuk mengurangi resiko pergeseran posisi teleskop terhadap dudukan pada chamber senapan. Bisa juga pemilihan mounting 1PHC agar teleskop Anda lebih kokoh menempel pada chamber senapan. Tips yang ketiga adalah pemilihan lensa teleskop. Setelah Anda mempunyai kriteria mengenai teleskop yang tahan getar, sebelum membeli teleskop pastikan juga kebersihan lensa dan ketajaman lensa teleskop. Karena hal ini sangat berpengaruh dan mengambil andil cukup besar untuk kenyamanan saat digunakan untuk membidik target buruan. Apalagi jika digunakan untuk melihat lensa teleskope pada durasi yang cukup lama, jika lensa yang digunakan kurang jernih dan kurang nyaman dipakai maka mata Anda akan cepat lelah dengan efek sedikit membuat pusing. Sama halnya dengan sebuah kacamata, teleskop juga harus memiliki lensa yang jernih agar objek atau target bisa terlihat dengan jelas. Tips yang keempat adalah jenis retikel yang ada pada teleskop. Retikel pada sebuah teleskop merupakan aspek terpenting dari sebuah teleskop. Retikel teleskop umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu retikel glass dan retikel crosshair atau kawat. Perbedaan ini terdapat pada bahan pembuat retikel, di mana retikel glass terbuat dari kepingan kaca dan retikel crosshair terbuat dari benang halus atau kawat. Selain jenisnya, retikel juga memiliki banyak sekali model. Model yang umum dijumpai adalah duplex, mildot, BDC, rangefinder, German retikel dan lain-lain. Sekali lagi, untuk kenyamanan dalam penggunaan saat menembak dan berburu, pilihlah retikel yang jelas dan mudah dipahami. Sementara untuk jenis retikel disarankan menyesuaikan dengan mata pengguna, artinya jika Anda memiliki mata yang masih normal, tidak minus maupun plus,
maka menggunakan retikel jenis gelas maupun kawat tidak jadi masalah, tetapi jika Anda memiliki mata yang sudah minus maupun plus, disarankan gunakan retikel jenis kawat atau jenis crosshair agar saat Anda membidik bisa terlihat lebih jelas. Karena jika Anda menggunakan retikel jenis gelas, maka bisa jadi ketika sedang membidik, tampilan retikel akan terlihat sangat tipis dan blur di mata. Kemudian untuk fungsi penggunaannya. Jika Anda menyukai kegiatan menembak long range, menggunakan jenis retikel gelas sangat disarankan karena untuk melihat target yang jauh dengan perhitungan jatuhnya mimis di jarak puluhan hingga di atas 100 meter pastinya membutuhkan retikel yang tipis agar target tidak tertutup retikel dan penembak mengetahui di mana jatuhnya mimis. Bagi Anda yang suka mengikuti kompetisi menembak, pastinya penggunaan teleskop dengan jenis gelas sangat disarankan, karena target lebih terlihat jelas tanpa retikel menutupi target. Sehingga bisa mengetahui pergeseran mimis untuk koreksi angin apabila perkenaan mimis berubah terkena angin. Bagi Anda pemburu malam hari, disarankan gunakan retikel jenis kawat dikarenakan untuk membidik target pada malam hari yang minim cahaya, retikel untuk membidik harus terlihat jelas karena jika Anda menggunakan retikel gelas, maka Anda akan kebingungan melihat retikel yang tipis. Alhasil pada saat membidik Anda bisa jadi hanya melihat target saja tanpa melihat retikelnya. Tips kelima adalah diameter dan zoom teleskop. Semakin besar diameter dan zoom teleskop maka semakin mahal juga harga teleskop tersebut. Diameter depan yang banyak dijumpai dan paling umum yang ada di pasaran Indonesia adalah ukuran 32, 40, 44 dan 50 dengan besaran zoom 3 hingga 9, 3 hingga 12, 4 hingga 16, 6 hingga 24 dan 8 hingga 32. Diameter dan zoom sangat berpengaruh terhadap luasnya view yang akan dilihat oleh mata. Semakin besar diameter maka semakin luas juga view yang akan dilihat. Untuk rekomendasi hunting jarak dekat dan menengah, pilihlah teleskop dengan ukuran 3, 9x40 karena berukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sedangkan bagi Anda yang suka menembak long range dan bermain bench rest, disarankan zoom teleskop yang dipakai adalah zoom 6 hingga 24, zoom 8 hingga 32, zoom 10 hingga 40. Tips yang keenam adalah pemilihan turret teleskop. Bagian terpenting dari salah satu teleskop adalah bagian pada turret, dikarenakan turret berfungsi untuk mengatur retikel teleskop. Pas tidaknya titik tengah retikel tergantung pada turret, dan turret yang bagus ialah tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu mudah diputar. Untuk mengetahui bagaimana turret itu bagus, maka cobalah terlebih dahulu memutar-mutar turret sebelum membeli teleskop. Jika sudah cocok, maka patut untuk dibeli. Jika Anda yang suka belusukan untuk kegiatan hunting outdoor yang pastinya banyak melakukan pergerakan, disarankan pilihlah turret dengan sistem lockdown, karena bisa meminimalisir pergeseran turret di saat Anda sedang bergerak. Atau bisa juga carilah teleskop yang mempunyai tutup teleskop model drat. Sehingga apabila selesai di zero, maka tutuplah kembali turret teleskop agar tidak berubah karena terkena sentuhan atau gerakan yang tidak disengaja. Selanjutnya jika Anda menggunakan teleskop untuk kegiatan lomba dan hunting long range, bisa gunakan jenis turret yang lebih detail seperti turret taktikal dengan sistem zero stop. Agar Anda lebih mudah menandai jatuhnya mimis hanya dengan memainkan turret atas dan bawah. Tentunya bisa ditambahkan dengan angka atau nomor untuk jarak target buruan saat kegiatan menembak jarak jauh. Tips yang ketujuh adalah pemilihan paralas teleskop. Paralas teleskop mempunyai fungsi untuk memfokuskan retikel teleskop terhadap target bidikan. Sehingga jika Anda membeli teleskop dan biasanya menginginkan zoom besar pada jarak yang dekat, Anda tinggal memutar paralas teleskop untuk mendapatkan bidikan yang jernih dan tajam. Fitur paralas ini biasanya ada dua model, yaitu paralas depan dan paralas samping. Dan juga penggunaan paralas samping ini sangat disarankan untuk kegiatan hunting karena penembak bisa gerak cepat untuk melakukan pengaturan fokus retikel terhadap target agar bisa terlihat lebih jelas dalam membidik. Disarankan bagi Anda yang suka menembak belusukan dan outdoor, gunakanlah teleskop dengan fitur paralas samping dikarenakan Anda akan lebih mudah melakukan pengaturan fokus walaupun dengan ruang yang sempit seperti di semak-semak atau diapit pada sebuah pepohonan. Sedangkan penggunaan paralas depan untuk kegiatan berburu outdoor kurang disarankan karena penembak akan kesulitan dalam pengaturan paralas saat ingin membidik di ruang yang sempit. Bagi Anda yang menyukai kegiatan menembak bench rest,
Penggunaan paralas depan maupun samping tidak menjadi masalah, karena ruang gerak yang cukup luas dan tidak terburu-buru dalam membidik. Bagi Anda yang masih kebingungan dalam memilih teleskop mana yang cocok atau mencari aksesoris menembak dan berburu lainnya, bisa langsung menghubungi admin Sniper Ngapak melalui nomor WhatsApp 081326160259. Khusus chatting saja, tidak menerima panggilan teleponi. Semoga informasi mengenai tips mengenai cara terbaik dalam memilih teleskop senapan angin ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya. Agar Anda mendapatkan informasi menarik dan terbaru mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras. Thank you.